biasanya program-program seperti ini mereka bisa memulai, dan apabila memulai selalunya banyak atlet. Terus apabila program ini berjalan makin berkurangan, ya tetap dengan ceridisnya, maksudnya enak. Halo, dengar? Dengar, sudah ya, saya mute. Dengar. Oh, oke. Jadi berkurangan dan sampai sesuatu program itu tidak jadi lagi. Jadi untuk mempunyai sesuatu program dan mempunyai kekuatan dalam program itu, apa yang paling penting adalah beberapa proses. Satu, proses permulaan, di mana proses permulaan ini harus mempunyai coaches atau pelatih yang mempunyai keupayaan, mempunyai pengetahuan dan mempunyai kemahiran, di mana ibu bapa atau sekolah itu mereka mempercayai mereka, di mana apabila mengantar ke program itu anaknya akan berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus ada proses di mana kita boleh tunjuk ke mereka apakah langkah-langkah dari main hoki dari mula. Jadi dari mulanya mereka main hoki dan ke arah mana yang mereka boleh bergerak sampai mungkin mewakili timnas, dan pasukan timnas itu juga mungkin boleh berjaya. Jadi itu proses yang kita harus tunjuk. Ya, yang ketiga, kita harus memberi kesadaran manfaat dalam olahraga hoki. Karena mereka akan pikir, apa manfaat saya untuk main hoki? Jadi di situ manfaatnya seperti mempunyai sosialisasi yang lebih baik, mempunyai minda yang lebih cerdas, bisa membuat keputusan yang pantas, dan kemahiran olahraga hoki ini unik. Bukan seperti kebanyakan olahraga lain, di mana hoki ini menggunakan otot-otot yang besar, gross muscle, dan otot-otot yang kecil, fine muscle. Jadi di sini ini berbeda. Jadi kebanyakan atlet olahraga hoki, kalau kita lihat, nantinya mereka bisa main banyak olahraga seperti main tenis, main squash, sepak bola dan sebagainya. Karena mereka mempunyai kedua-dua kemahiran. Dan di sini kita harus memberi kesadaran kepada komunitas untuk bermain olahraga ini. Jadi permulaannya mempunyai harus ada grup, dan pastikanlah grup ini bergabung dengan KONI pusat, atau macam kalau contoh di Jawa Timur, kalau di dalam daerah Surabaya ada klub. Jadi klub itu register dengan Surabaya, Surabaya kan register dengan Jawa Timur. Saya percaya mungkin ini prosesnya. Kalau di Malaysia ini prosesnya. Jadi harus yang pertama registration. Hasil registration itu apabila sudah register, bisa membuka account bank, mempunyai satu grup yang mempunyai di mana chairman-nya, deputy, sekretari dan sebagainya di situ. Jadi apabila ada dana atau apa, harus mempunyai bookkeeping yang bagus, ya, karena kebanyakan orang akan omong, saya bayar yuran atau bayar ini atau saya sponsor, kemana duitnya, saya tidak lihat. Jadi di sini kita bisa melihat kesahihan. So dari segi ini permulaannya. Yang kedua, harus tahu di mana programnya dan kapan. Jadi contoh yang ada di Surabaya, bisa di lapangan. Tapi kalau yang tidak di Surabaya bagaimana? Mungkin di rumput, mungkin di atas indoor court, atau mungkin juga main di atas simen. Seperti itu, di mana program aktivitasnya akan berlaku. Dan berapa kali seminggu, dan apakah waktunya untuk menjalankan program ini. Jadi harus ada semua ini. Apabila semua ini, jadi bisa lakukan ketetapan waktu. Jadi di sini mereka akan tahu setiap hari, contoh hari Jumaat, waktu jam 3 sampai 5 ada pelatihan hoki. Jadi harus bersiap sedia. Satu keluarga akan mengetahui hal ini.
Jadi anaknya akan datang dan melatih. Dalam pelatihan ini kita harus memberi waktu dalam pemecahan grup. Harus tahu di dalam grup itu ada berapa atlet di dalam satu grup. Dan grup ini ditentukan oleh umur mereka. Ya, kalau yang anak-anak yang kanak-kanak umur 5-6 tahun, mungkin aktivitas hokinya kurang. Mereka lebih kepada telematch. Tapi apa yang penting, pengenalan mereka kepada olahraga hoki. Jadi apabila mereka sudah membesar, mereka akan Fik, sebentar Fik, suaranya hilang Fik. Halo Fik. Oke, dengar sekarang? Dengar. Dengar. Oke. Jadi apabila kita buat grouping untuk kanak-kanak, kanak-kanak ini kamu harus memberikan grouping mengikut umur mereka. Kalau kanak-kanak yang sangat kecil, umur 5-6 tahun, jadi di sini konsentrasi mereka tidak panjang, akan pendek. Jadi jangka waktu atau waktu untuk praktis itu kurang 1 jam. Tapi dan lebih kepada telematch, di mana ada banyak unsur keseronokan, enjoy. Apabila mereka enjoy lakukan sesuatu, mereka ingin lebih belajar dan lebih belajar dan lebih belajar. Ini yang penting. Tapi dari itu kita bisa lakukan telematch yang ada unsur-unsur gimnastik. Di mana contoh kita ajar mereka bagaimana mau dapatkan low center of gravity. Atau di mana kita bisa mengajar mereka bagaimana belajar jatuh. Kan olahraga ini bila kita lari, body contact kita akan jatuh. Tapi kita harus ajar dia bagaimana cara untuk jatuh dan roll. Supaya tidak cedera, tidak patah tangan atau sebagiannya. Jadi ini aspek-aspek yang kita harus tahu. Jadi kalau yang bagusnya harus ada latar belakang sedikit sport science untuk mengajar mereka. Dari segi umur yang lebih dewasa, grup itu mungkin boleh lebih spesifik dan pepecahan grup itu tergantung kepada kemahiran mereka. Ada yang lebih pintar, lebih mahir, kita masukkan ke grup lain. Ada yang baru belajar ke grup lain. Supaya kita boleh memisahkan mereka dan mengajar mereka untuk improvement yang lebih baik. Boleh ikut setakat ini? Mengerti? Oke, Fik. Boleh follow? Boleh. Kita boleh. Paham, Fik. Nah, cuman saya ada sedikit pertanyaan, Fik. Jadi, boleh. Kalau di Malaysia mungkin pertanyaan juga dari teman-teman ya. Kalau di Malaysia mungkin euforia tentang hoki itu tinggi sekali, Fik. Bahkan mungkin di tiap tempat atau tiap kota pasti ada lapangan. Nah, itu nanti ada kaitannya juga dengan yang materi kita yang kedua. Tapi nanti akan kita bahas. Cuman yang jadi pertanyaan saya, sebaiknya untuk usia dini atau untuk development untuk usia dini, untuk anak-anak, untuk kids, itu apakah perlu melibatkan orang tua? Nah, karena di sisi umur seperti usia dini ini, itu mental dan lain sebagainya itu pasti akan sangat dekat dengan orang tua. Bagaimana, Fik? Menurut Fik? Ya, penglibatan orang tua itu penting. Tapi di sini contoh ibu bapa atau pelatih mereka di sekolah atau orang tuanya. Kita harus memberi mereka sesuatu tugas. Ya, di mana apa yang sebagai orang tua bagaimana mereka bisa support program ini. Kita jangan sisihkan mereka kayak hantar anak kamu ke lapangan langsung tidak bisa lakukan apa-apa karena di lapangan pelatih nomor 1. Terkadang jangan seperti itu karena ini hal sensitif. Dan apa yang penting di sini adalah bagaimana kita gunakan ibu bapa untuk membantu program. Jadi di sini kita harus ajar ayah dan ibu. Sudah tentu mereka tidak akan, kita tidak mau mereka untuk masuk campur hal
pelatihan karena kita yang lebih mahir daripada orang tuanya. Tapi orang tuanya mungkin kita bisa minta tolong seperti manajemen yang lain, ambil tanda nama atau mungkin support klub ibu bapa. Karena terkadang itu kalau mau program kanak-kanak itu keluar daerah, ibu bapa memainkan peranan penting untuk support. Jadi kita harus ada silaturahmi yang bagus di antara kita dengan ibu bapa, itu sangat penting. Ya, kita jangan lupa hal itu. Boleh? Boleh, boleh. Ya. Terus ini ada yang selama ini terjadi, Vic, di Malaysia itu Ya. ibu bapak rata-rata support ya tentang anaknya untuk bermain hoki ya, karena hoki di Malaysia sudah menjadi olahraga yang salah satu olahraga yang populer, betul ya, Vic ya? Ya, di sini kita sekarang dapat banyak ibu bapa yang aslinya main sepak bola dan olahraga lain, tetapi apabila anak mereka main hoki, ibu bapa terjebak sekali ketagihan mereka ke olahraga hoki secara natural. Oh, gitu Jadi ya. banyak yang saya lihat apabila anaknya mereka sudah besar, dewasa ke universitas dan mulai bekerja, tetapi ibu bapa masih lagi terlibat dengan membantu bangunin olahraga hoki. Contohnya. Jadi di sini sekarang populariti ibu bapa membantu atau mengikut anak mereka ke olahraga hoki meningkat. Kalau kita lihat 20 atau 30 tahun dahulu atau zaman saya main hoki, ibu bapa tidak akan ke lapangan. Kita sendiri ke lapangan, apanya semua sendiri. Tetapi sekarang tren ibu bapa untuk mengikuti anak-anak itu sudah mulai ada. Jadi saya lihat ini sesuatu yang positif di Malaysia karena komunitas adalah sangat penting. Jadi di sini untuk kita bangunkan hoki di Jawa Timur, salah satu aspek yang penting adalah komunitas. Komunitas itu harus kita besarkan. Jadi jangan terhad komunitas itu hanya kepada atlet saja, tetapi semua yang mengikuti mereka adalah sangat penting untuk mengembangkan olahraga itu supaya menjadi satu olahraga yang besar suatu hari nanti di Indonesia. Karena pelatih-pelatih komunitas hoki ini sangat penting. Oke. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu, Vic? Perubahan pergeseran yang dari dulu di Malaysia untuk berlatih hoki, anak-anak yang latih, sekarang kok bergeser menjadi orang tua menjadi terlibat. Apa yang membuat seperti itu, Vic? Mungkin bisa. Ya, satu mungkin ekonomi. Satu lagi mungkin minat terhadap anak. Karena kalau kita lihat contoh kita dahulu, waktu kita kecil, kita mau lakukan apa saja mandiri. Kalau kita mau keluar rumah mandiri. Kalau kita mau ke kota pun mandiri. Tetapi sekarang trennya kalau mau lakukan apa-apa, ibu bapak akan ikut. Karena takut apa ini itu semuanya. Tapi padahal dulu kita naik bas angkut sendirian dengan teman-teman aja. Jadi tren itu mulai berubah secara natural. Dan di sini dalam olahraga hoki juga kita lihat tren ini sangat berubah. Jadi di sini kita lihat ini adalah sesuatu perkembangan atau evolusi hoki yang berlaku dan juga evolusi tetap terhadap kanak-kanak yang terutamanya duduk di kota. Kalau di luar kota itu di desa kurang. Mereka masih lagi mandiri. Tetapi kalau di kota tren ini berubah. Jadi kalau saya lihat kalau Jawa Timur tempat macam di desa mungkin ibu bapa itu harus bekerja lebih keras. Contohnya, saya bagi contoh, mungkin dia petani atau apa harus ke kebun. Jadi waktu olahraga ibu bapa tidak bisa ikut. Tetapi kalau yang duduk di Surabaya contohnya, kalau ibu bapanya orang bisnis atau duduk di perkantoran bos atau membuat sales team marketing. Jadi apabila anaknya ada olahraga dia bisa ikut. Karena dia bisa membagi waktu kerja dengan perhatian kepada anak. Jadi ini sesuatu perubahan yang natural. Oke, berarti perubahan itu mengikuti perkembangan zaman ya, dan otomatis akan berubah secara otomatis. Oke, ya, akan berubah. Oke, terkait itu, Vic, kita tahu kalau di Indonesia ya, seperti Indonesia mungkin Vic juga pernah datang ke Indonesia, sudah lihat di beberapa daerah itu seperti Jabar, Jawa Timur segala macam. Rata-rata pemain kita ini anak-anak ini
minat pada olahraga hoki itu masih kurang. Ya. Kenapa kurang? Salah satunya terkendala peralatan dan lain sebagainya. Kalau infrastruktur dia bisa main di mana saja. Tapi peralatan yang penting ini, Vic. Bola, stick. Nah, dari sini kira-kira apa yang harus dilakukan? Kerjasama dengan yang lain atau bagaimana? Atau klub-klub ini harus melakukan apa, Vic? Oke, di sini apa yang paling penting adalah apabila komunitas hoki ini harus bersatu, bergabung bersama. Pastinya ada persaingan. Itu kita tidak bisa lari. Kalau kejurnas antara daerah atau antara lurah atau antara tim, pasti ada persaingan. Yep. Tapi persaingan itu harus positif. Jadi apabila mau membentuk satu komunitas yang bagus, Yep. harus mempunyai satu culture atau budaya hoki yang bagus. Jadi warga-warga hoki ini harus terdiri daripada orang yang positif dalam hidup. Ya, itu sangat-sangat penting untuk memajukan olahraga ini. Oke, kalau gitu peran dari organisasi itu sangat penting ya, Vic ya. Kalau saya lihat ini kan kemarin kayak di Kuala Lumpur itu sampai seorang presiden MHC yang harusnya dia ngurusin yang istilahnya world class atau olimpik atau apa, tapi dia mau turun ke lapangan melihat anak-anak ini. Bagaimana, Vic? Kira-kira seperti itu, Vic? Ya pasti, tetapi presiden itu pun harus mempunyai satu tim pegawai yang mempunyai keupayaan untuk menjalankan aktivitas. Presiden satu orang saja tidak cukup. Jadi harus ya. Berarti presiden sifatnya hanya mensupport ya kegiatan itu, dan kegiatan itu dilakukan oleh tim-timnya di bawahnya semua. Ya, harus mengambil tahu karena hoki ini banyak orang yang minat. Ya, dan kita harus kembangkan dengan lebih lagi. Itu kalau di Jawa Timur sekarang mempunyai satu lapangan karpet, harus berusaha untuk mendapatkan lebih. Dan perkara ini bisa berlaku apabila komunitas hoki lebih besar, pemerintah akan melihat dan mereka akan memberi apa yang diminta. Tetapi harus mempunyai satu komunitas yang lebih besar. Jadi kalau lebih banyak lapangan karpet di Jawa Timur, maka lebih sehatlah aktivitas hoki. Banyak lagi yang bisa dilakukan. Amin. Semoga nanti akan segera dibangun beberapa lapangan karpet lagi, Vic. Ya, boleh. Terus terkait ini juga, Vic. Kita juga lihat ya, kesibukan Vic, jabatan juga cukup banyak ya, Vic ya. Kegiatan juga cukup banyak. Tapi kenapa, Vic? Ini saya bertanya gitu loh. Kenapa, Vic? Ini kalau digambar, itu kan kelihatan tuh yang di bawah itu. Sempat saya hadir juga itu. Pernah Vic ajak ke sekolah Rempatampin, sekolah wanita kalau nggak salah ya, Vic ya? Iya, iya. Kenapa? Di sela-sela kesibukan yang cukup padat, sebagai seorang coach, Vic mau men-share ilmunya secara cuma-cuma kepada salah satu sekolah dan perjalanannya cukup jauh ya, Vic ya? Sampai tidur-tidur. Yeah. Nah, itu kenapa, Vic? Apa yang memotivasi Vic sebagai seorang coach untuk development? Kira-kira bagaimana, Vic? Oke, ini permintaan daripada pelatihnya. Yang tim ini terletak di desa. Mereka ini kayak satu sekolah tanah wakaf, pesantren. Ya, ini sekolah agama. Dan mereka menjemput saya dan waktu itu kebetulan Pak Doni dan ada beberapa rakan-rakan dari Indonesia turut ikutin saya waktu saya jemput kemarin. Jadi janji saya adalah untuk membantu dan saya mengambil waktu dan inisiatif untuk pergi ke sana dan membantu. Tapi ini secara gratis saja karena ini adalah karena pelatihnya di sana di sekolah itu mempunyai minat yang mendalam untuk bangunkan olahraga hoki. Jadi kita sebagai komunitas hoki, kita harus support. Memberi dorongan, keyakinan dan sokongan supaya mereka bisa kembangkan olahraga itu di sana. Jadi itu yang kita lakukan dulu-dulunya. Jadi perkara seperti ini banyak berlaku di Malaysia, di mana komunitas kita akan bantu di mana yang kita bisa. Oke, jadi ini apa ya? Nah, jadi seorang coach itu kayak di Malaysia itu mempunyai apa istilahnya ya, kayak CSR-nya ya, corporate social responsibility-nya ya,
berbagi Ya, ini ilmu. Gimana Fik? ya. Seperti itu ya. Salah satu sebab apa yang saya lakukan adalah senang, simple. Kita dalam kehidupan kita main olahraga hoki. Dan dengan bermain olahraga hoki ini banyak manfaat hidup yang kita dapat. Ya, kita kenal banyak teman, kita bangunin diri sendiri, kita dapat tahap keyakinan di situ. Waktu saya ke universitas pun saya dapat beasiswa lewat olahraga hoki dengan bantuan orang lain. Jadi sekarang apabila saya sudah ada di posisi seperti ini, adalah tugas saya untuk membantu kembangkan olahraga hoki. Apa-apapun yang pertama adalah olahraga hoki. Yang keduanya baru kalau di Indonesia federasi dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah olahraga itu sendiri. Kalau kita ikhlas tentang olahraga itu sendiri, kita tidak akan salah. Oke, ya itu cukup baik Fik. Dan itu juga saya rasakan juga Fik. Jadi sejak bergabung dengan hoki kita bisa kenal dengan sampai kemarin kerjasama sama kedutaan besar Inggris ya Fik ya. Ya. Itu kita banyak dapat kenalan di sana, banyak orang boleh segala macam. Akhirnya kita kembang kemana-mana. Oke, nah sekarang kita masuk ke selanjutnya Fik. Nah dari tadi kita sudah bicara tentang pendirian klub, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelatih, terutama untuk anak-anak dan lain sebagainya, Fik. Ini yang cukup unik dan cukup menjadi masalah, Fik, di mana-mana, Fik. Terkait dengan sumber daya. Ya, sumber daya itu baik manusianya, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana, Fik? Kalau di suatu daerah nih, dia sebenarnya ingin mengembangkan olahraga hoki ini menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi, banyak permasalahan di daerah itu. Misalnya, tadi kan bilang lapangan karpet. Tidak banyak yang punya lapangan karpet, Fik. Itu harus bagaimana, Fik? Kira-kira, Fik? Oke. Terkait resource. Ini satu perkara yang sangat menarik. Karena bukan semua orang mempunyai lapangan karpet untuk pelatihannya. Ya, di Malaysia kita banyak lapangan karpet, tapi tetap tidak cukup karena tidak bisa merangkumi semua daerah yang harus kita cover. Ya, jadi apa yang penting ini kita harus melihat sumber di sekeliling kita. Apa yang ada dan bagaimana kita bisa lakukan. Sumber itu sangat-sangat penting. Jadi apabila di daerah itu, saya bagi contoh yang lebih susah daripada contoh yang di lapangan karpet. Ya, dan saya dahulunya pernah ke Papua Barat, contoh Papua Barat. Di Papua Barat, waktu saya ke sana, mereka tidak mempunyai lapangan hoki langsung. 0. Jadi kita latih di 2 tempat, satu di GOR, satu lagi di lapangan rumput. Ya, lapangan rumput yang aslinya lapangan sepak bola. Jadi di atas lapangan sepak bola, lapangannya tidak akan rata seperti lapangan rumput hoki. Ya, jadi kita lihat situasi dan suasana itu, kita harus gunakan area yang kita perlu, jeda waktu supaya tidak ada clashing. Dan dari situ kita lihat, kalau kita bermain di atas rumput, rumput itu banyak batu, pastinya apabila kita main hoki, itu akan mulai stick itu akan mulai merosak dengan lebih cepat. Ya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Mungkin kita pakai stick yang murah atau mempunyai gotong royong untuk mengeluarkan batu-batu yang ada di situ supaya lapangan itu lebih enak untuk dipakai. Ada pula situasi di mana kita tidak punyai lapangan rumput. Kita tidak punyai lapangan karpet, tetapi kita main di atas pasir. Seperti di foto ini saya percaya di India. Karena di India banyak game yang dimainkan atas tanah liat juga, yang kering. Karena situasi kondisi di situ seperti itu. Jadi kita harus ikut penyesuaian, ikut keadaan sekeliling kita, apa yang ada sumber. Jadi sebagai seorang pelatih, apa yang penting adalah minda. Kita harus sentiasa berfikir dan kita harus adaptasi mengikut keadaan sekeliling kita, apa yang terbaik. Ya. Oke. Jadi memang ini saya memang sengaja mencarikan gambar
ini teman saya juga ya, Jalandhar dari hoki India ya. Jadi Ya, ini menarik, Vic. Jadi India kita tahu hokinya juga maju pesat ya, Vic ya. Betul ya, Vic ya. ya, ya. Nah, dari hoki yang begitu maju pesat, dia dengan ternyata latihan mereka mulai development itu ada di pasir atas tanah padat, betul ya, Vic ya? Iya. Nah, kira-kira apa sih, Vic, yang membuat mereka dengan segala keterbatasannya ini kok bisa, Mas, istilahnya ya pernah jadi juara dunia juga, bisa bermain dunia, dan skillnya itu rata-rata level untuk anak-anak saja sudah di atas rata-rata. Itu gimana, Vic? Apa yang menyebabkan? Hal ini senang saja. Yang paling penting adalah kemahuan kita. Ya, kita panggil dalam bahasa Inggris desire. Apakah kemahuan kita untuk mencapai sesuatu? Jadi kalau kemahuan kita, keinginan kita besar, kita akan cari solusi dalam apa jua kondisi. Jadi dalam mana-mana satu situasi, kita akan lihat dua aja. Satu, bagaimana solusi untuk kebaikan, untuk membaiki, atau satu lagi kita akan mencari alasan. Oh, ini tidak bisa, itu tidak bisa, dan kita akan kasih alasan. Jadi Kalau kita benar, ya, kalau kita benar-benar, seperti menyalahkan keadaan gitu ya, Vic ya. Ya, sebagai pelatih hoki jangan sekali-kali menyalahkan keadaan. Selalu pikir solusi. Apakah solusi dalam situasi ini? Bagaimana saya bisa bantu tim ini terbaik untuk persiapan untuk apa-apa yang kita lakukan. Jadi solusi itu sangat penting. Selalunya orang mereka akan omongin masalah. Ini itu masalah dan diam. Tapi sekarang kita harus tahu, oke, ini cabaran, bukan masalah. Ini cabaran yang kita hadapi dan ini solusinya. Yang terbaik mengikut cabaran kondisi. Itu seperti anu ya, Vika. Cabaran itu seperti apa istilahnya? Cabaran itu seperti lapangan tidak rata. Permasalahan. Ya, permasalahan. Okay. Cabaran itu permasalahan. Jadi contohnya seperti lapangan yang tidak rata, tidak landai, atau tidak punya lapangan. Apa yang caranya kita mengatasi situasi ini? Jadi kita harus cari solusi. Kalau contoh 15 tahun yang lalu, saya pernah ke satu daerah di Malaysia, di timur Malaysia. Ya, saya dijemput ke satu sekolah. Sekolah itu betul-betul di desa, kita panggil negeri Kelantan, betul-betul di desa, di mana di situ banyak sawah padi. Jadi anak-anak yang main hoki di situ adalah anak-anak petani, dan sekolah itu tidak punya lapangan hoki yang lengkap. Mereka cuma mempunyai satu area yang kecil yang kurang rata untuk latih hoki. Jadi di situ komunitas bantu, pemerintah bantu memberi mereka peralatan yang secukupnya dan mereka latih tiap hari. Tetapi kalau mau tahu, anak-anak itu main untuk Kelantan negerinya dan mereka menjadi juara 1 di Malaysia. Di mana di Malaysia, Kuala Lumpur mempunyai lapangan karpet, bisa latih atas karpet. Di Perak, di Johor, di mana-mana lapangan karpet. Tapi yang juara satunya Kelantan waktu itu. Seperti kayak di Indonesia ini Kalimantan, Vic. Dia tidak punya lapangan karpet, tapi dia bisa jadi champion. Yes, benar. Berarti semua itu tergantung kemauan ya. Kemauan. Mengelolanya bagaimana? Ya, jadi yang penting di sini kemauan. Jadi kita harus dapatkan satu budaya yang tidak bagi permasalahan, tapi solusi. Jadi ini budaya positif kalau kita cari solusi. Dan apabila kita bisa berkembang dan besarkan komunitas yang positif, pemerintah akan lihat dan kenapa tidak kamu mengumpul dana, bekerja sama dengan pemerintah, dan mendapat lapangan karpet, karena justifikasinya sudah ada. Dan olahraga hoki ini sesuatu yang sehat. Daripada membuat kempen narkoba atau sesuatu kempen yang untuk berhenti anak-anak daripada melakukan hal yang negatif, lebih baik dirikan satu lapangan karpet di mana langsung kita ajar positif di situ.
kehidupan yang positif, dan ini secara tidak langsung akan membantu negara. Oke, betul. Jadi intinya kekurangan itu bukan suatu hambatan ya, Vic ya. Bukan suatu alasan untuk tidak bisa. Iya. Oke. Kalau kita keinginan kita untuk menceburi olahraga hoki, dan kalau kita mau sukses dan berjaya, pikir yang ini. Apabila kita menjadi pelatih, kita masuk ke lapangan, terkadang itu kita ada banyak kekurangan, tapi kita tetap masuk kompetisi dengan harapan untuk cuba menang, ya. Tapi di situ kita akan sentiasa mencari solusi bagaimana kita boleh mengatasi keadaan, ya. Dan terkadang itu kita bisa upset tim yang lebih kuat karena kekuatan pemain, atlet dalam game itu lebih bagus, koordinasi mereka lebih bagus. Jadi seperti itu kita bisa lakukan di luar padang juga, di luar lapangan. Oke, jadi kerjasama itu sangat penting ya, Vic ya. Kerjasama, Sangat kemauan. Kita lihat juga antar daerah itu juga harus saling bantu-membantu. Beda pada saat, jadi ada perbedaan antara saat pengembangan dengan saat kejuaraan, gitu ya, Vic ya? Ya, benar. Dan silaturahmi kita bukan sahaja dengan komunitas hoki, tetapi juga kita harus ada silaturahmi dengan pemerintah, KONI, federasi, harus bergabung. Jadi mereka ini mempunyai banyak solusi untuk bagaimana kita bisa kembangkan hoki. Kalau mau bergerak dari satu daerah ke daerah yang lain, terkadang dana kita tidak cukup, tetapi apabila kita mempunyai satu pertalian yang positif, yang bagus, mereka juga senang lihat apa yang dilakukan, mereka akan mendorong juga, membantu. Ini sangat penting. Oh ya, Vic, selama ini kamu kamu menekuni hoki dari awal, dari kecil sampai sekarang, pernah nggak terbayang, Vic, ada suatu mimpi yang rasanya dulu, wah nggak mungkin, tidak mungkin terjadi. Tapi ternyata setelah menjalani sampai saat ini, ternyata mimpi itu, jadi kenyataan. Ini khususnya untuk hoki ya, jadi kenyataan. Pernah nggak, Vic? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Vic. Ya, banyak. Kalau salah mau satu aja. yang paling berkesan, Vic. Paling berkesan menurut Vic. Ya, contoh, saya bagi satu contoh. Dulu apabila saya ke Afrika Selatan, saya diberi undangan beasiswa untuk buat masters saya. Yep. Dan ketika itu universitas saya adalah satu universitas yang sangat-sangat kuat dalam olahraga rugby. Juara dunia. Kapten juara dunia rugby dari universitas saya. Ya. Jadi lapangan rugby banyak, tapi saya diundang ke situ, dan universitas saya ada 4 lapangan rumput dan 1 clubhouse untuk hoki. Tapi setelah saya ke sana, karena atas undangan universitas dan saya menerima beasiswa rektor scholarship, ya, orang nomor 1 di universitas. Jadi dari itu kita mempunyai lapangan karpet yang baru. Mereka ambil 1 lapangan rugby, memberi kepada hoki, membuat 1 lapangan karpet full dan separuh lapangan karpet untuk warm up dan training, dan 1 clubhouse lengkap dengan fasilitas untuk mandi, steam bath dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang tidak pernah berlaku, tetapi menjadi realisasi apabila kita mengejar impian. Dan itu kebaikan untuk saya pikir waktu saya datang ke situ, dan kebaikan juga untuk komunitas di situ. Oke, ya, jadi itu salah satu pengalaman saya. Oke, jadi hope itu, harapan itu selalu ada ending yang bahagia di akhirnya gitu ya, Vic ya. Kita tidak boleh putus asa. Ya, tidak boleh putus asa, Sentiasa berharap dan berusaha ya, Vic ya. Iya, harus berusaha. Cabaran cabaran itu mau katakan cabaran, rintangan. Rintangan itu akan sentiasa ada. Tapi terkadang itu kalau kita positif, rintangan itu adalah bagus. Karena mencabar diri kita supaya menjadi lebih baik. Jadi ambil rintangan itu sebagai sesuatu yang positif.
Oke, Vic. Nah, oke. Jadi itu bicara tentang istilahnya kita tidak boleh sangat tergantung kepada infrastruktur atau resource yang kurang ya, tapi kita harus memberdayakan resource yang ada saat ini. Ya, jadi kita kena sentiasa memikir bagaimana solusinya daripada rintangan ini. Tetapi dalam pada itu, apabila kita baik dengan komunitas, kita baik dengan agensi-agensi seperti pemerintah dan semuanya, jadi di situ kita bisa minta lapangan yang lebih baik, tetapi kita tetap juga mencari solusi bagaimana untuk mengatasi situasi yang sedia ada. Ya, oke. Jadi itu ya, Vic ya. Nah, terus kita akan masuk ke sesi selanjutnya, Vic. Ini yang menarik ya. Jadi kita udah masuk ke sesi yang sudah di hack performance ya. Nah, ini saya juga sempat ada di sana menyaksikan sendiri ya. Saat itu di mana THT bisa menjadi champion ya, Vic ya, menjadi juara. Nah, itu bagaimana, Vic? Ceritanya ya, mungkin Vic bisa ceritakan sedikit ya, yang terjadi itu seperti apa sehingga tim THT ya, saya juga sempat dengar katanya waktu itu Vic melatih di sana cuman berapa minggu, Vic? Ya, sebelum kejurnas mula, saya diberi waktu kurang 1 minggu. Nah, kurang dari 1 minggu. Nah, ini cukup menarik, Vic, buat kita, Vic. Bagaimana seorang pelatih bisa apa istilahnya membuat, ya oke lah kita akui di THT mungkin banyak pemain nasional semua, internasional ya. Tapi pemain internasional kan punya kemauan masing-masing kan, Vic. Skill juga masing-masing. Nah, bagaimana seorang pelatih bisa meramu itu semua dan menjadikan tim itu menjadi juara. Biarpun waktunya cuma seminggu, 2 minggu. Jadi kasarannya tidak ada alasan lah. Waktu itu bukan suatu masalah. Yang penting bagaimana kita bisa effort ya lebih tinggi lagi memaksimalkan apa yang ada. Itu kira-kira gimana, Vic? Bagaimana, Vic? Saya ambil situasi ini sebagai cabaran karena saya diberi waktu kurang 1 minggu untuk persiapin tim. Jadi yang pertama, apabila saya lihat tim ini, yang paling pertama adalah untuk mengetahui atlet dengan lebih mendalam, mengetahui sifat mereka, mengetahui cara mereka. Jadi kita harus banyak bincang dengan atlet dan mendapat maklum balas, feedback, maklum balas. Jadi di sini saya cuba mengetahui kelompok-kelompok di dalam THT. Ya, jadi tim THT kita ada atlet dari Pakistan, dari Korea, dari Wales, dari Argentina, dan juga dari Malaysia. Dan di Malaysia juga kita ada kelompok yang dari Terengganu, yaitu Pantai Timur, dan ada juga yang dari sini, yang dari Kuala Lumpur. Jadi kalau di Malaysia ini lain daerahnya mereka mempunyai sifat yang berbeda. Ya, saya percaya sama juga di Jawa Timur. Kalau seorang yang di Surabaya mungkin berbeda dari seorang yang di Malang, yang berbeda dengan seorang lagi di daerah yang lain. Ya, karena latar belakang, latar budaya, cara mereka melakukan sesuatu, sifat. Jadi kita harus mengetahui juga dari Terengganu sifat-sifat mereka dari kelompok-kelompok yang berbeda dan juga lebih mengenali individu tentang kekuatan, kelemahan dan bagaimana kita bisa membantu. Jadi dengan kadar yang cepat saya belajar ini dan cuba memahami mereka. So dari sini apabila saya memahami mereka, karena kalau di Terengganu ini apabila saya pergi ke tim, saya sudah diberi 22 orang atlet untuk saya menangani. Saya tidak bisa omong mau yang ini dan tidak mau yang ini. Tetapi saya harus mengurus dengan situasi apa yang diberi. Jadi saya hanya pikir solusi, apa solusi yang sebaiknya. Dan waktu itu tim yang kuat adalah tim TNB, Tenaga Nasional Berhad, di mana kebanyakan timnas berada di situ.
dan juga UniKL di mana mereka mempunyai beberapa pemain bertaraf dunia yang sangat bagus. Dua atlet Belanda, Belanda ya betul. ya, Kemperman dan Valentin Warga, Ya. di mana mereka waktu itu kalah shootout dengan Belgium untuk mendapat juara pertama, nomor 2, ya, di belakang Belgium dalam World Cup. Dan penjaga gol seperti David Hart waktu itu mungkin antara penjaga gol yang terbaik di dunia. Jadi saya harus pikir solusi. Ya. Jadi di sini saya melihat 22 pemain dan saya pikir apakah sistem yang terbaik yang saya bisa gunakan dengan 22 atlet ini. Jadi saya tidak bisa gunakan sistem yang saya suka. Saya harus rasional. Saya pikir apa yang terbaik dengan atlet ini supaya mereka kuat. Jadi saya ambil kekuatan dan kelemahan. Jadi dari segi umur, tim saya bukan paling muda. Banyak atlet yang tua. Jadi apabila saya mempunyai banyak atlet yang tua, saya tidak boleh main laju. Karena tidak boleh main fast game. Kalau main fast game lawan TNB saya mati. Kerana mereka lebih muda dan lebih pantas, lebih laju, lebih cepat. Ya, lebih fit. Atau kalau saya main dengan UniKL, saya tidak boleh. Jadi saya mengambil situasi untuk mengubah taktikal, mengubah tempo permainan, mengubah pola permainan, dan saya fokus kepada kekuatan tim Terengganu. Itu yang berlaku. Tetapi untuk mendapat end result yang bagus, saya terpaksa melalui beberapa situasi yang sangat mencabar, di mana apa yang saya sampaikan kepada atlet, mereka harus percaya. Ya, ini satu lagi aspek yang sangat penting. Apabila kita melatih mana-mana tim, atlet itu harus percaya dan hormat kita. Ya, bukan mereka harus takut. Kalau mereka takut dengan kita, tidak berarti mereka hormat kita. Tapi mereka harus percaya dengan apa yang kita lakukan, dan mereka juga harus hormat apa yang kita lakukan. Itu sangat-sangat penting. Kerana apabila mereka percaya kita, apa yang kita omong mereka akan ikut. Dan apa yang kita omong itu selalu sentiasa harus rasional, dan mereka harus memahami komunikasi apa yang kita mahukan. Terkadang itu kita omong sesuatu tapi mereka lakukan di sebaliknya. Kerana mungkin mereka tidak mengerti apa yang kita ingin sampaikan. Dan di sini di tim Terengganu, contoh pemain Korea, mereka tidak ngobrol bahasa Inggris. Apalagi bahasa Melayu. Ya, dan pemain lokal banyak yang bahasa Melayu. Jadi di sini kita harus membahagi waktu dan harus menerangkan ke mereka dengan cara yang mereka senang. Jadi ya, apabila contoh saya ada team meeting, mulanya itu team meeting untuk semua. Setelah habis saya mungkin ngobrol ke tim Korea, atlet Korea, apa yang saya pingin supaya mereka mengerti. Setelah itu mungkin ngobrol dengan Argentina, dengan Wales, supaya mereka mengerti dan memberi mereka tugas-tugas spesifik. Jadi mereka akan mengetahui game plan. Ini sedikit sebanyak yang saya bisa ceritakan. Ya, jadi memang di sini keahlian seorang pelatih itu sangat penting ya, terutama dari sisi psikologi juga, terus bagaimana pelatih juga bisa masuk ke dalam tim ya. Tentunya di dalam tim itu kan pasti ada grup-grup ya, Vic ya. Tadi yang bilang grup Korea, grup Melayu. Nah, pelatih datang ke satu-satu itu sehingga meramunya menjadi satu kekuatan sehingga bisa menjadi juara ya. Itu sangat menarik, Vic. Nah, cuman satu lagi, Vic, saya mau, bukan satu lagi ya, mungkin masih banyak ya pertanyaan teman-teman. Nanti ada sesi tanya jawab ya, nanti silakan diketik ya, diketik aja di kolom pertanyaan. Nah, ini Vic, kalau selama ini mungkin kalau di Indonesia atau di yang kita tahu banyak pelatih merasa, oh ya kita ini sudah pelatih hebat. Ya. Terus, oh ya atlet harus nurut dengan kita. Nah, demikian juga sebaliknya. Kadang pelatih ditunjuk, ada atlet merasa, oh saya lebih pintar daripada pelatih saya. Nah, itu kan problem, Vic. Nah, kalau itu memang mungkin kadang karakter dan lain sebagainya. Tapi di sini, Vic, yang saya lihat, ya saya mau tanya sedikit pengalamannya Vic ya. Pada saat melatih THT itu kan di situ ada pemain-pemain kelas dunia,
yang tentunya mungkin kalau main hoki sama Vic mungkin Vic bisa kalah ya. Kalau main one by one ya. Tapi di sini Vic sebagai seorang pelatih bisa membuat mereka menjadi percaya, terus mereka menjadi respect sama pelatih. Itu apakah memang karena karakter mereka sebagai pemain profesional sehingga mereka tahu bahwa oh ya saya nih atlet. Tugas saya sebagai atlet menjalankan instruksi pelatih atau karena kelihan seorang coach atau bagaimana, Vic? Ini mungkin yang bisa diceritakan sedikit, Vic. Oke, sebagai seorang pelatih, mereka harus mulai mempercaya pelatih itu. Dalam membuat keputusan ada banyak cara, tapi cara yang saya paling senang atau yang saya suka, kita harus memberikan mereka ownership. Ownership makanya berarti tim ini bukan milik saya, tetapi milik semua. Jadi untuk kita menjadi sukses, kita harus melakukan keputusan bersama. Ya, ada perbedaan antara keputusan kita dan keputusan bersama. Oke, sebagai pelatih kita yang membuat decision, final decision tentang apa yang kita pingin, kemana arahnya dan apa yang kita mau lakukan. Halo, dengar? Ya, dengar, Vic. Ya, jadi sebelum kita melakukan keputusan itu, kita mungkin bincang dengan beberapa pemain apa maklum malas yang mereka rasakan. Jadi terkadang itu apabila kita ngobrol, mereka memberi maklum malas, kita bincang, dan kita mengakhiri dengan satu keputusan yang terbaik. Jadi terkadang itu apabila contoh, first game, kita main, contohnya dalam game, penalti corner yang pertama, short corner ya. Mungkin saya katakan, okay, kita main dengan battery A. Setelah sebentar itu, atlet datang ke saya, mereka omong, coach, boleh try yang ini, set piece B. Ya. Jadi di situ, saya tanya mereka, kenapa B? Mereka akan omongin, saya rasa set piece B seperti ini. Dan saya seterusnya mula berfikir. Jadi saya berikan rasional saya kepada mereka. Kalau kamu buat B, ini akan berlaku. Tetapi kalau A, seperti ini, seperti itu. Jadi kalau solusi saya yang lebih baik, saya terangkan kenapa solusi saya lebih baik supaya mereka ikut sampai mereka akan setuju. Tetapi apabila saya pikir, mungkin atlet saya memberikan solusi yang lebih baik daripada pemikiran saya akan bersetuju dengan mereka. Jadi sebagai seorang pelatih terkadang kita tidak bisa egois. Tetapi apabila kita mengambil keputusan itu harus keputusan bersama, muktamad dan terbaik untuk tim secara rasional. Oke, jadi mungkin ada perbedaannya, Vic ya, di antara kita melatih tim yang sudah profesional, istilahnya diisi dengan pemain-pemain kelas dunia, dibandingkan pelatih yang melatih tim tingkat, ya kasarannya kalau kita ngomong gala desa lah, ya, tingkat bawah, ya, tingkat klub yang baru masih berkembang atau baru itu. Kadang-kadang kalau yang seperti yang Vic bilang kan ini sudah ke arah yang level profesional ya, Vic ya. Jadi the best. Memang tujuannya semua the best. Tapi kalau untuk yang level ke bawah ini, Vic, bagaimana, Vic? Sebagai seorang pelatih, misalnya melatih kelas-kelas SMA lah, ada kejuaraan lokal, kita mau menang, itu harus bagaimana, Vic? Selalunya dalam situasi ini perbedaan adalah kemahiran, tetapi dalam mana-mana satu tim bukan semua orang mempunyai sifat yang sama atau perangai yang sama. Ya, ada yang akan lebih egois, ada yang ada lebih kepentingan diri sendiri, akan ada yang lain pikir tim dan sebagainya. Tapi di sini apa yang penting adalah bagaimana kita mengurus mereka. Itu sangat penting. Dan bagaimana kita ngomongin ke mereka apa yang mereka ingin dengar, tetapi mengikut apa yang kemauan tim, bukan individu. Karena harus ingat, olahraga hoki ini adalah olahraga secara satu tim, bukan individu mana-mana. Itu yang penting. Oke, jadi memang
pelatih juga harus bisa masuk ke dalam timnya juga, dan bagaimana mengkombinasi itu semua. Dan sebagai suatu tim, itu baik pelatih maupun atlet, itu harus merasa memiliki ya, Fik ya, sebagai ownership semua, dengan satu Harus. tujuan. Ya, dengan satu tujuan sebagai nanti kalau kejuaraan atau apa, sebagai champion atau menjadi yang terbaik. Betul ya, Fik ya? Ya, contoh apabila kita main untuk timnas, kita banyak melihat mereka setelah mencetak gol, mereka pegang bendera yang di dada, mencium dan sebagainya. Karena apa? Mereka mempunyai kesatuan di situ, dan ini melambangkan kesatuan itu secara kita tidak langsung kita apabila kita lihat. Jadi sama juga apabila kita main untuk klub atau daerah atau mana-mana tim, kesatuan itu sangat penting. Dan selalunya kita lihat tim yang mempunyai semangat yang lebih tinggi mempunyai keupayaan sukses yang lebih baik. Ya, jadi semangat itu adalah juga mengikut tactical dan technical dan sistem yang kita bincang dan setuju sebelum game. Oke. Fik, latar belakang Fik ini kan psikologi, betul ya, Fik ya? Ya. Nah, apakah dalam melatih ini psikologi itu sangat membantu, Fik? Ya, sangat-sangat penting psikologi. Saya memberi contoh. Sama ada kita mau lakukan sesuatu atau tidak adalah di sini. Kalau kita pikir untuk adalah di otak. Kalau otak kita omong tidak, kita tidak akan. Ya. Tapi otak kita omong mau, kita akan mengejar itu. Jadi sama juga apabila kita bermain di lapangan, kalau kita percaya kita akan lakukan sesuatu. Tapi kalau kita sanksi seperti tidak pasti, teragak-agak, kita tidak akan begitu berjaya. Jadi kekuatan mental itu sangat penting. Otak kita itu kita harus positif dan selalu omongin pada diri kita tentang hal kepercayaan. Ya. Ya, oke, Fik. Jadi Ya. cukup menarik, Fik, yang dari tadi dibicarakan, mulai dari development, terus menggunakan resource yang ada dengan segala keterbatasannya, kita upayakan maksimal. Bahkan ketika kita masuk ke ajang kompetisi ya, ini kan udah kompetisi juga TNB. Kompetisi, bagaimana meramu itu semua, dan terus terang aja, yang Fik lakukan ini memutus mitos, Fik. Ini ada mitos, Fik. Beberapa pelatih mungkin mengatakan, wah, saya kalau nggak 6 bulan, nggak setahun melatih, saya nggak mau, nggak bisa jadi pelatih. Nah, itu kan mitos-mitos itu ternyata terputus dengan yang Fik lakukan dalam tempo 2 minggu ya, 2 minggu seminggu ya. Itu bisa meramu itu semua menjadi suatu kekuatan. Dan itu kalau dipikir secara logika nggak mungkin ya, Fik ya? Dengan secara logika tidak mungkin. Karena seharusnya saya perlukan waktu yang lebih. Tapi pada waktu saya ambil cabaran, ambil tugasan itu, saya tidak boleh mengeluh hal ini, tetapi saya harus pikir solusi. Karena kalau saya tahu saya memikul bebanan sebagai pelatih untuk membawa tim kejuaraan, bukan untuk mendapat nomor 2 atau nomor 3. Ya, itu target saya. Jadi saya kejar apa solusi dalam situasi ini. Oke. Sangat penting. Ya. Terkait mengeluh tadi, Fik. Nah, ini mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin, Fik. Boleh nggak nih kita nih, misalnya kita sebagai seorang pelatih, kita mengeluh ke atlet, boleh nggak? Di situ kita harus mempunyai perbatasan profesional. Nah, ya, yang seperti apa, Fik? Mungkin bisa segala apa masalah yang kita ada, kita seharusnya tidak omong ke atlet. Karena apabila kita omongin masalah seperti ini, apa sekecil-kecilnya kepada atlet, itu menjadi permasalahan dalam tim. Dan apabila kita ke kejurnas mana-mana, ia akan menunjukkan atlet itu tidak kesungguhan atau tidak mempunyai kepercayaan atau mempunyai kemarahan terhadap sesuatu, hasil apa yang kita omongin ke mereka. Jadi kita tidak harus omongin hal itu ke atlet, itu tidak sesuatu yang wajar. Kalau boleh harus dielakkan. Ya. Oke. Jadi memang kita harus profesional juga sebagai seorang pelatih ya, Fik ya. Ada batasan tertentu yang mana kita tidak bisa berbicara dengan atlet atau berdiskusi dengan atlet. Ada batasan-batasan yang harus kita pahami di situ ya. Itu seninya seorang pelatih ya, Fik ya.
Ya, kita beberapa etika pelatihan. Jadi ini adalah salah satu etika di mana kita, kalau kita ada masalah, kita harus cari solusi. Kalau solusi itu rumit atau kita tidak pasti, pergi ke pihak atasan seperti manajer atau orang di federasi ya, di KONI, cari apa penyelesaiannya. Ini masalah saya, apakah penyelesaiannya? Bagaimana kamu bisa bantu? Ya, kalau kita mengeluh kepada atlet itu tidak wajar lah. Kalau boleh dielakkan sama sekali. Oke. Nah, berarti seperti itu ya, Fik ya. Nah, jadi kalau seorang pelatih ngomong sama atasannya, kita cari solusi bersama, ya, bukan mengeluh kepada atlet ya, Fik ya. Iya, iya. Oke. Nah, terus ini juga, Fik. Ini sempat nih saya lihat ini double dose of ginseng. Ini koran di Malaysia ya. Waktu saya di Malaysia nonton sempat saya foto ada statement double dose of ginseng. Ini mungkin sekedar cerita sedikit, Fik. Apa sih yang dimaksud ini? Kok sampai pemain Korea ini kayak jadi lambang gitu loh modelnya. Gimana? Oke. Double dose of ginseng ini sebenarnya artinya double dose ini berartinya 2 kali injeksi kekuatan, ya. Of ginseng. Ginseng ini artinya Korea. Ginseng ini kan aslinya dari Korea. Yep. Kamu kalau beli ginseng di mana-mana aslinya dari Korea. Yep. Jadi dia omongin dalam arti kata lain, 2 orang dari Korea ini merubah keputusan perlawanan. Jadi 2 atlet Korea ini yang dalam tim saya waktu saya melatih, kita sangat bekerja sama. Seorang itu dia kapten pasukan timnas Korea. Timnas Korea ya. Jumanje itu kapten di waktu Sukan Asia di Jakarta, dia kapten Korea. Dan satu lagi Jang. Jadi kita lakukan banyak praktis dan kita lakukan set piece penalti corner. Ya. Jadi hasil set piece dan pelatihan preparation itu mereka bisa mencetak 2 gol. Oke. Itu karena strategis yang kita lakukan. Kebetulan mereka berdua terlibat dalam strategis ini. Oke, berarti biar di dalam suatu tim itu ya, biarpun pelatih maupun atlet itu harus saling saling mensupport ya, Fik ya. Contohnya strategi yang dia sampaikan. Nah, yang menarik lagi, Fik, apakah statement seperti ini tidak membuat pemain lainnya menjadi, wah, bukan hanya Korea dong, kita juga main ini, kita setengah mati nih main ya, kita main baik-baik nih, bukan hanya Korea. Itu gimana, Fik? Saya sangat setuju dengan statement pemain lain. Yep. Karena untuk mana-mana satu tim berjaya, ya bukan 2 orang saja. Karena olahraga hoki ini pada mana-mana satu waktu harus ada 11 di lapangan. Yep. Ya. Yep. Yang lain cadangan duduk di bench. Yep. Tapi yang harus diberi kredit dan sukses adalah tim. Yep. Dan tim di sini bukan 18 atlet atau 22 atlet. Yep. Tetapi juga dengan manajer, asisten manajer, presiden klub, ya, karena memberi support di luaran, ya, dorongan, meswer, tukang pijit, ya, yang kameramen, semuanya harus diberikan kredit. Karena ini yang kita panggil teamwork. Teamwork itu bukan hanya kepada atlet saja, tetapi untuk seluruh komunitas dalam tim itu. Itu sangat penting. Ya, itu menarik. Berarti tim THT pada saat ini benar-benar kompak sekali ya. Jadi tidak ada satupun dari atlet yang merasa, oh hanya Korea yang itu ya. Seperti itu ya, Fik ya. Jadi mereka karena saya jelas dalam beberapa perlawanan dan sebelum final ini kita melalui banyak pengalaman. Jadi apabila kita menang game, saya selalu omongin kemenangan ini bukan karena yang mencetak gol, tetapi usaha tim. Kenapa kamu tidak berikan kredit kepada penjaga gawang yang menyelamatkan lebih banyak gol daripada dicetak? Kan? Atau pemain yang gelandangan, kenapa dia tidak diberi kredit? Karena dia mempertahankan kubu. Jadi ini adalah usaha tim. Walaupun yang mencetak gol itu seorang, tetapi kreditnya kepada tim.
keseluruhan kepada semua. Jadi mereka harus paham. Dan apabila kita kalah, kita tewas atau gol dicetak menentang kita, selalunya kita lihat orang yang terakhir. Jadi orang yang terakhir ini yang menjadi mangsa selalu adalah penjaga gol, penjaga gawang. Orang paling salah ya begitu. Ya, tetapi Ya, ya. kita harus lihat dari mana kita hilang bola dan apa yang lain seharusnya lakukan untuk mengelakkan situasi seperti ini. Malangnya penjaga gawang itu yang terakhir, jadi selalu dipersalahkan. Jadi apabila kita orang mencetak gol menentang kita, satu tim, seluruh tim harus mengambil tanggung jawab. Itu baru kita panggil kekuatan tim. Dan kekuatan mana-mana tim bukanlah apabila tim itu sedang dalam proses kemenangan. Tetapi kekuatan mana-mana tim kalau kita benar-benar mau tahu adalah apabila kita mempunyai masalah dalam tim atau dalam situasi apabila kita tenat sedang kalah. Bagaimana kita berpegang secara satu untuk mengejar balik kejayaan. Itu sangat-sangat penting. Oke, jadi benar-benar suatu tim itu terbentuk menjadi baik itu karena semuanya, semua faktor yang di dalamnya, baik itu pelatih maupun atlet dan lain-lain. Oke, jadi memang ini sangat baik, Vic, dan ya, saya juga sempat bicara waktu itu sama Sikilbert itu ya, betul ya, Vic ya? Waktu berkunjung itu sempat bicara, saya iseng-iseng tanya gini, Vic, saya pancing, Sikilbert, gimana kalau suatu saat nanti kamu datang ke Surabaya gini atau ngomong tentang pelatihan atau bagaimana tentang sebagai atlet, dia cuman jawabnya satu, Vic, dan itu saya cukup respect. Nanti saya apa kata pelatih saya, itu wow, itu benar-benar apa istilahnya, sebagai seorang atlet profesional dia bisa menempatkan dirinya bahwa dia di dalam tim, keputusan semua ada di pelatih. Nah itu luar biasa, Vic. Itu saya tanya sendiri itu, Vic, dengan Sakil waktu itu. Ya. Jadi sebagai pelatih saya memberikan mereka kebebasan sebagai atlet profesional. Jadi mereka seharusnya tahu apa yang mereka akan lakukan, apa yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka bisa elakkan sama sekali. Saya bagi mereka kebebasan. Dan apabila kita melihat atlet itu sudah melebihi kebebasan, kita harus memberikan mereka kesadaran. Apa yang kamu lakukan itu salah. Ya. Dan kita omongin kenapa itu salah dan apa yang dia seharusnya perlakukan. Jadi dari sini apabila mereka mengetahui itu, mereka mulai hormat, respect. Ya. Dan apabila kita melakukan sesuatu situasi sebagai pelatih, kita tidak boleh melakukan keputusan secara emosi. Keputusan sentiasa harus rasional. Dan sangat harus mementingkan tim lebih dari sesiapa. Karena kejayaan yang kita kejar dan mencari adalah kejayaan untuk tim. Oke. Terima kasih, Vic. Jadi cukup banyak ya yang kita dapat ya. Jadi mungkin saya resume sedikit ya. Jadi mulai dari yang pertama, mulai pembinaan usia dini, mulai dari kemahiran seorang pelatih, sebab kalau pelatih juga kemampuan teknik dasarnya juga kurang baik, otomatis anak didiknya yang dilatih juga pasti akan nggak baik juga gitu ya, Vic ya. Terus juga proses dalam pembinaan usia dini itu selalu melibatkan stakeholder, ya salah satu orang tua dan lingkungan sekitarnya ya, Vic ya. Karena perkembangan anak zaman sekarang ini juga apa-apa orang tua, betul ya, Vic? Beda sama dulu ya. Nah itu perlu dipahami juga ya. Dan juga kita membagi grup ya, biarpun usia dini bukan berarti, wes pokoknya usia dini kumpul semua di sana. Kita bagi dalam bagi kategori usia, ya kita ada kategori usia sehingga atlet bisa berkembang dengan baik. Kecuali nanti pada saat misalnya dia ada kategori 1, 2, 3, ternyata di 2 dia baik sekali, dia bisa loncat ke 3. Itu tidak menutup kemungkinan ya, bisa terjadi. Terus juga dalam membuat suatu klub, ya kita profesional aja, namanya klub itu kan pasti harus ada namanya manajemennya ya, administrasinya segala macam.
Sebab klub hidup dari situ ya, Fik ya. Jadi kita Ya, harus benar. Klub hidup daripada gabungan Yap. manusia yang mempunyai Hmm. minat yang sama. Ya. Jadi dia minat yang sama itu harus positif. Kalau negatif orang sudah akan mulakan klub yang lain atau mula menghindari. Ya, oke, seperti itu. Terus juga dalam melatih, terutama yang basic ya, anak kecil ya, usia 5, 6, 7, permulaan lah, TK, itu kita beri batasan jamnya tidak lebih dari 1 jam, terus kita buat dalam melatih mereka merasa happy, senang, ya, bukan hanya dituntut, oh kamu mukul harus begini, tapi dirasakan mereka happy, betul nggak, Vic? Betul. Betul. Nah, seperti Sangat itu benar. Ya. Terus juga dalam seorang pelatih, sebaiknya pelatih mempunyai latar belakang sport science, betul ya? Sangat penting untuk kita mengetahui sport science. Ya. Pemakanan, kecederaan, injury dan sebagainya harus kita tahu. Oke, jadi pelatih juga selain keilmuannya dalam khususnya untuk hoki, tapi dia juga harus tahu kurang lebihnya secara umum tentang gizi, tentang injury, terus misalnya atlet belum pemanasan telat dihukum atau bagaimana, itu harus tahu semua ya, Vic ya. Jangan sampai atlet cedera. Nah, Ya. menurut Vic ini mungkin belum ada pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, silakan diketik ya di kolom pertanyaan. Ya. Saya sambil nunggu, saya mau tanya sama Vic. Vic, Ya. kira-kira nih, kalau atlet cedera karena bermain, nggak apa-apa ya, Vic ya, namanya permainan. Tapi kalau atlet cedera karena berlatih, Vic, itu bagaimana, Vic? Atlet cedera karena? Berlatih, latihan. Bukan permainan, bukan game ya, tapi berlatih. Menurut saya lebih banyak kecederaan yang berlaku apabila berlatih berbanding dengan dalam kejurnas. Oh ya, lebih banyak Ya. karena berlatih ya, cedera. Dalam latihan lebih banyak kecederaan boleh berlaku berbanding dengan dalam kejurnas, especially apabila kita berlatih pada tempo yang tinggi. Jadi persediaan dalam latihan itu juga kita harus fokus, jangan kita main-main. Karena saya tanya satu soalan, contoh, dalam game berapa kali penjaga gawang menyentuh bola? Dan dalam pelatihan berapa kali penjaga gawang menyentuh bola? Ya, beda. Ya, itu sudah satu contoh. Ya, ya jadi dalam pelatihan itu kita jangan main-main, kita fokus. Ya, jadi seorang pelatih juga harus tahu betul ya kapan harus bagaimana ya, Vic. Ya, harus siapkan dalam semua aspek. Karena dalam latihan juga intensity latihan, tempo latihan harus mengikut perlawanan, game intensity. Ya, kalau tahap yang tinggi. Dan kalau macam kanak-kanak dalam latihan, kalau jarak antara satu anak dengan anak yang lain tidak betul, stick anak boleh terkena stick anak yang satu lagi. Boleh bahaya. Karena mereka mau belajar skill, mereka fokus ke skill, tetapi mereka tidak tahu siapa di kanan dan kiri karena terlalu fokus dengan skill. Itu juga boleh menjadi bahaya. Nah, jadi harus tahu semua ini, mengerti. Oke, Vic. Ini ada pertanyaan sedikit, Vic. Bagaimana seorang pelatih ya itu istilahnya menguasai keadaan? Contohnya begini, misalnya dalam berlatih. Otomatis dalam latihan itu kan karena hoki segala macam kan kadang-kadang bercanda, bergurau saat berlatih. Sehingga menyebabkan temannya cedera. Nah itu sebagai seorang pelatih harus bagaimana, Vic? Ini contoh kasus misalnya. Kasus. Ya. Kalau dalam kasus seperti ini bercanda sampai temannya bercedera, kita harus mengetahui niat. Kalau niat dia memang ikhlas bercanda, kecederaan boleh berlaku di mana-mana. Ya. Tapi mungkin harus memberi mereka kesadaran supaya bola hoki ini bisa bergerak laju, cepat, sangat cepat. Jadi harus memberi fokus di mana bola itu berada. Ya. Terkadang itu dalam suasana latihan
apabila kita mau environment itu sehat, positif, terkadang itu atlet akan bercanda juga. Tapi Ya. bercanda itu sambil bercanda harus sangat fokus kepada tugas yang diberikan. Oke. Ya. Ya, oke, Vic. Nah, ini ada pertanyaan Vic dari Rizky Ariska Rama ini. Ya. Ya. Mau bertanya, bagaimana Ya. cara meningkatkan mental atlet dalam pertandingan? Dan itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, dan cara melatih mental atlet saat berada pada saat praktis, pada saat latihan. Jadi bagaimana cara meningkatkan mental atlet pada saat bertanding dan bagaimana cara melatih mental atlet saat latihan. Gimana, Vic? Oke, yang pertama itu dalam pertandingan. Saya bagi contoh. Kepercayaan tim, kepercayaan atlet ya akan berlandaskan kepada kepercayaan coach. Ya. Kebanyakan apa yang kita lihat, saya bagi contoh yang senang. Kalau contoh Jawa Timur sedang berlatih, ya, dan coach omong, oh kamu harus pukul hit bola ini seperti atlet Jakarta DKI di sana, atau seperti atlet Kaltim. Jadi apabila atlet ini kemudiannya mereka akan bermain dengan Kaltim atau mereka bermain dengan DKI, kamu pikir mereka akan lebih percaya akan menang atau mereka akan respect tim-tim itu? Jadi apabila kita melatih, kita mau memberikan contoh, kita harus sangat peka dengan contoh yang kita berikan. Jangan berikan contoh yang salah di mana mereka pikir, oh atlet Kaltim ini lebih baik kerana pelatih saya suruh ikut cara Kaltim. Ya, jadi ini sangat penting. Dan ada juga pelatih apabila mereka masuk ke lapangan, mereka akan omong, aduh tim kita main dengan tim Jawa Barat, contoh. Hari ini kita jangan kalah 2, lebih dari 2 cukup. Jadi apabila anak-anak atau atlet ambil langkah kanan ke lapangan, mereka sudah tahu, oh hari ini kita akan kalah. Kita akan kalah, tapi jangan lebih dari 2. Tapi dalam permainan, apabila kita main, tiba-tiba tim kita lebih bagus. Kita mempunyai peluang yang sangat bagus, kita mencetak gol, kita mendahului 2-0. Tetapi kepercayaan tim itu, bagaimana kita bisa mendahului 2-0, sedangkan pelatih omong jangan kalah lebih dari 2, kerana pelatih omong mereka kuat. Jadi mereka mulai tidak percaya dengan diri. Jadi ini harus dielakkan sama sekali. Harus pikir cara yang lain. Ya. Dan soalan yang kedua tadi apa? Boleh ulang sekali lagi? Bagaimana cara melatih mental atlet saat berlatih, saat praktis di lapangan? Kalau kita lihat cara kita melatih binatang, kucing, anjing, atau apa saja kita lihat di National Geographic, pernah mereka melatih dengan negatif? Tidak. Semuanya mereka latih adalah positivity, secara positif. Apabila kucing itu melakukan sesuatu atau anjing itu melakukan sesuatu, mereka akan memberikan sesuatu, oh bagus, pintar, bonus. Lihat, memberi. Tetapi apabila hewan ini melakukan sesuatu yang negatif, tidak mengikut pelatihnya, pelatih itu akan diam saja. Tidak akan omong jangan. Kerana dalam pemikiran kita, perkataan jangan itu tidak wujud. Perkataan negatif itu tidak pernah wujud. Jadi otak kita ini, kita harus mengetahui otak kita dan cara kita memikir. Ya, saya bagi contoh, otak kita terkadang itu akan mengelirukan kita dengan cara kita berfikir sesuatu yang tidak wujud. Saya bagi contoh. Cuba semuanya di sini yang mengikuti program ini, jangan bayangkan gajah main hoki. Apa yang masuk di kepala sekarang? Apa yang Anda semua berfikir? Saya omong jangan berfikir gambaran gajah main hoki.
Gajah itu binatang. Jangan bayangkan. Apa yang datang di kepala? Kita akan bayangkan kan? Bayangkan Tetapi gajah main hoki. padahal gajah tidak pernah pun main hoki. Tetapi ini sesuatu yang tidak masuk akal, tapi kita mula memikir. Jadi di sini apabila kita mahu membantu mental atlet, kita harus selalu omongin yang positif. Positif. Ya, memang ada hal yang negatif. Tetapi negatif itu kita jangan omong negatif. Kita ubah situasi itu. Contohnya, jika contohnya atlet kita yang bermain di gelandangan, dia suka buang baling stick. Jadi kita sebagai pelatih selalunya omongin, kalau kamu baling stick tackle, pihak lawan akan senang masuk ke dalam D dan cuba mencetak gol. Jadi jangan baling stick. Sekarang apabila kamu omong jangan baling stick, dia akan melakukan double. Seperti kanak-kanak. Kalau kanak-kanak umur 2-3 tahun, kamu omong ke dia, jangan melakukan ini. Jangan itu, dia akan lakukan juga. Lebih. Jadi sama, manusia seperti ini dalam high performance level adalah seperti ini. Jadi supaya kita tidak mau mereka melakukan throw tackle, kita harus omongin mungkin cara lain. Cara apabila oposisi membawa bola, saya mau kamu perlakukan seperti ini. Jadi tidak ada negatif di situ. Jangan dan apa semua tidak ada. Jadi perkataan jangan atau tidak mau atau ini tidak bagus harus dielakkan sama sekali. Kita harus selalu memberi gambaran yang positif. Ya. Omong ke atlet, saya mau kamu lakukan ini, saya mau kamu lakukan itu. Gol itu dicetak kerana ini solusinya. Ke depan perlakukan seperti ini, jadi pihak lawan akan disekat. Kita akan sekat pihak lawan dengan cara seperti ini. Jadi ini perkataan yang sangat penting bagi seorang pelatih gunakan secara positif. Jadi seorang pelatih itu harus bisa membuat sesuatu hal yang negatif itu menjadi positif gitu ya, Fik ya. Demikian juga cara menyampaikannya kepada atlet. Jangan pernah membuat slogan-slogan yang negatif, tapi buatlah membangun atau penyampaian yang secara positif. Misalnya dia mukul tidak bisa. Coba kamu mukul seperti ini, bukan kamu mukul ini aja nggak bisa. Nah, kan negatif beda. Iya, ini yang saya masukkan. Dan satu lagi, atlet tidak kira dia main di desa atau atlet yang terbaik di dunia. Tetapi terkadang itu dia memerlukan dorongan dari pelatih. Kita harus berikan mereka kenyamanan. Kita harus mungkin ngomongin ke mereka, hey bagus apa yang kamu lakukan. Mereka cetak gol, kamu bagi sesuatu body language yang bagus. Supaya mereka lebih lagi bekerja keras. Jadi body language kita sangat penting. Boleh ikut? Oke, terus juga ada sedikit sambil nunggu pertanyaan yang lain, Fik ya. Saya juga mau bertanya nih, Fik. Ini mungkin kelewatan ya. Oh, ini ada yang bertanya ya. Nanti biar tanya dulu nih. Izin bertanya, Coach. Bagaimana cara melatih yang baik saat situasi tim putra dengan tim putri berlatih dalam satu lapangan atau bersamaan, namun targetnya berbeda? Maksudnya begini, Fik. Jadi ada proses latihan. Nah, proses latihan itu bersamaan antara tim putri dengan tim putra. Tapi targetnya mereka berbeda. Nah, bagaimana cara melatihnya, Fik? Atau apa yang sebaiknya dilakukan? Pelatihnya sama atau beda-beda pelatih? Putra dan putri? Pelatihnya mungkin sama atau sama. Pelatihnya sama, Fik. Sama. Oke, dari segi ini kita harus lihat keupayaan atlet. Kalau putra putri keupayaannya kurang lebih sama, boleh latih bersama. Tetapi kalau jurang antara mereka sangat berbeda, harus dipisahkan. Karena bukan apa, mungkin boleh jadi berbahaya. Ya, kalau atlet yang baru belajar itu atau baru levelnya lebih rendah, kelajuan bola dan sebagainya, swing stick-nya beda. Kalau yang bagus, mereka akan swing stick, tidak bahaya. Tapi yang baru belajar ini bahaya, karena dia akan swing total, fokus dia kalau bola, tetapi dia lupa siapa yang di samping.
cara mereka tackle, melakukan skill. Dan kelajuan bola itu pun sangat beda karena mereka mungkin belum bersedia dengan bola yang laju, bola yang pantas. Jadi di sini kita harus melihat level-level mereka yang mereka bisa handlein karena pelatihnya satu. Kalau ada perbedaan harus kita bagikan kepada dua. Ya, dua dalam satu lapangan boleh, tapi mungkin bagikan kepada dua. Itu solusinya. Karena kalau dua tim, satu tim ada 18, dua tim sudah 36. 36, di sini kita juga lihat penjaga gawangnya. Kalau penjaga gawang itu baru, dia harus kepada tim yang kurang. Tetapi penjaga gawangnya bagus, walaupun putri bisa juga gabung sekali. Jadi kita harus lihat dari situ di mana dan apa yang kita boleh lakukan. Oke. Jadi harap ini menjawab. Kalau tidak pasti tentang apa yang saya jawab ini bisa tanya lagi. Ya. Saya coba terangkan lagi. Ya, jadi kalau hasil dari jawaban Coach Vic ya, jadi sempat saya di awal juga sudah disebutkan kita pisahkan antara kemampuan, usia, dan lain sebagainya. Demikian juga pada saat kita berlatih di lapangan, misalnya skillnya dia masih di bawah rata-rata, tidak bisa dijadikan satu dengan yang skillnya tinggi, gitu ya Vic ya kurang lebihnya. Ya, harus dipisahkan. Karena ada kemungkinan juga mereka bisa menjadi minder ya Vic ya, menjadi rendah diri. Ya, karena yang pertama dalam pelatihan coaching ini, yang paling pertama, yang paling penting adalah safety. Keselamatan. Ya, safety itu nomor satu. Jadi kalau jurang terlalu jauh boleh menjadi bahaya. Terkadang itu kita hit bola kepada yang kurang, cara dia stop itu tidak betul, kena stick, bola kena muka, mungkin dia tidak main hoki lagi. Jadi kita mau elakkan hal seperti ini, ya. Betul. Memang kadang-kadang trauma bisa menyebabkan orang menjadi Ya. Nah, Vic, ini mungkin tanya dari saya sambil nunggu yang lainnya. Itu mumpung waktunya masih ada, ya kita sampai jam 3 ya, Vic ya. Nah, ini kebetulan di foto ini saya jadi ingat, Vic. Bukan teman kita, sesama Coach Vic ya, Raymond ya. Nah, ini menarik, Vic. Kenapa sih, Vic? Sekelas THT yang mana kipernya sudah kiper profesional juga, atletnya udah profesional, dan sudah ada pelatih, yaitu kamu, Vic ya. Kok masih istilahnya berkolaborasi dengan pelatih khusus untuk goalkeeper, Vic? Ya betul ya, Raymond untuk goalkeeper ya, Vic ya? Iya. Kenapa itu, Vic? Kira-kira alasannya apa, Vic? Waktu ini apabila saya melatih tim, penjaga gawang dalam mana-mana tim hoki ini beda dengan atlet yang lain. Ya, sangat berbeda. Penjaga gawang yang bagus, mereka mempunyai sifat yang berbeda daripada pemain-pemain lain. Sifat, cara mereka berfikir, semuanya beda. Ya, mereka selalunya kita lihat yang paling gila dalam tim adalah penjaga gawang karena sifat mereka beda. Tapi ada juga penjaga gawang yang diam. Itu tergantung kepada masing-masing. Tapi pastinya beda dengan tim. Jadi di sini saya mengambil teman saya Raymond. Dia bukan pelatih profesional, tetapi dia seorang pekerja di bank. Tapi dia waktu saya jadi atlet, kita sama-sama atlet dulu. Dan saya percaya keupayaan dia dan saya ngomongin ke dia untuk ngandelin dua atlet tim saya, kedua-dua atlet penjaga gol saya ini timnas. Ya, timnas Malaysia. Jadi saya omongin ke dia, yang pertama harus jadi teman yang baik, menjadi seorang pendengar yang baik, dan coba membantu mereka dengan apa yang mereka pingin. Itu aja. Jadi di situ coba mempunyai kenalan yang lebih baik. Apabila mereka yakin, confident, mereka akan mulai terbuka, ya, suarakan pendapat mereka. Dan dalam game hoki, penjaga gawang sangat-sangat penting. Ya, pemain-pemain boleh melakukan sesuatu untuk memenangkan tim dalam perlawanan. Tetapi dalam kejurnas, kalau mau menang atau tidak, penjaga gawang adalah sangat-sangat penting dalam hoki. Ya, jadi pada saya seperti itu.
Jadi Raymond membantu saya dalam hal ini. Dan seperti game, dia akan lihat muka, melihat sifat mereka. Ini psikologi. Melihat adakah mereka sama sifatnya. Ada terkadang itu mereka rasa takut, mereka rasa berdebar-debar, ada waktunya mereka tenang. Jadi kita harus memahami sifat mereka dan Raymond akan memberikan saya maklum malas tentang penjaga gawang untuk saya buat keputusan apa yang seharusnya berlaku atau bagaimana saya menangani mereka. Jadi dari segi ini kerjasama di antara kita sangat bagus, di mana dalam final Liga Hoki kemarin itu yang final kita mengalahkan UniKL dan penjaga gawang main dengan sangat cemerlang, mendapat man of the match final. Yep. Ya, karena bermain dengan sangat cemerlang. Padahal penjaga gawang itu sebelumnya adalah pemain cadangan, tapi kita bangunkan dia, memberikan dia kepercayaan dan nafas baru. Ya, ini orang sangat Melayu ya, penting. ya. Muhammad Ya? Muhammad Hasul Faiz Ahmad ya. Iya. Ya. Dan tahun ini dia diserapkan kepada timnas senior. Di mana dulu sebelumnya susah untuk dia masuk karena dia setakat tim junior saja. Walaupun dia di pelatihan timnas yang biasa. Ya. Oke. Jadi memang kita juga butuh kolaborasi terutama untuk goalkeeper ya. Goli, karena kebanyakan pada saat kita melatih goalkeeper ini banyak terabaikan ya, boleh dikatakan seperti itu ya. Ya. Sering tertinggal gitu loh. Karena dia Ya. sudah pakai legat harus bagaimana. Oh ya, Vic. Raymond ini latar belakangnya dulu goalkeeper ya, Vic ya. Ya, dia goalkeeper waktu saya main dahulu. Oke, terus Dan, pendidikannya ya. dia, Vic, kalau boleh tahu, Vic? Dia banking. Banking. Pendidikannya banking. Cuman pemikiran dia suka menganalisa, berpikir, menganalisa, dan dari segi mengendali penjaga gawang, kita tidak boleh standar kepada semua satu. Kita harus mengetahui sifat penjaga gawang. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tangkas, ada yang perlahan, ada yang segala macam. Jadi cara kita bersedia penjaga gawang itu adalah mengikut diri mereka sendiri dan kekuatan mereka. Oke, jadi ini menarik, Vic. Jadi di mana istilahnya pada saat itu Vic bisa meramu, ya, istilahnya mengolah semua kekuatan dan melihat bahwa oh ya penjaga gawang kita kurang berlatih atau kurang ada guidance. Ambil seorang Raymond, ya, yang dimana memang dia mungkin goalkeeper. Mungkin orang banyak berpikir, loh Raymond pernah jadi atlet nasional nggak, Vic? Ini Raymond, Vic? Iya, dia menjadi atlet remaja nasional under 21. Setelah itu dia berhenti dan langsung kerja bank, di bank sampai sekarang. Ini yang menarik, Vic. Ini yang menarik. Seringkali orang beranggapan bahwa oh ya, kalau saya selamanya di hoki, berarti saya akan hebat di hoki. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan. Padahal di hoki ini banyak macam ilmu di dalamnya. Betul ya, Vic ya? Ada psikologi, ada manajemen, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik, Raymond ini latar belakangnya dia bekerja di banking, ya, di bank. Yang mana di bank itu, yang saya tahu ya selama ini di manajemen segala macam, dia melakukan analisa. Ya, entah itu kredit atau apa. Dan itu menjadi habit, ya, budayanya dia, sehingga dalam dia melakukan pekerjaan apapun, dia akan melakukan hal tersebut secara otomatis. Betul ya, Vicky? Betul, sangat benar. Itu sangat menarik, Vic. Memang ya kita harus pintar-pintar bisa istilahnya menggunakan istilahnya institusi kita untuk meramu sebuah tim menjadi lebih baik lagi. Ya, seperti itu, Vic. Mungkin seperti itu, Vic ya. Ya. Oke. Ada yang bertanya lagi mungkin? Masih ada waktu nih. Kalau nggak bisa ngetik langsung angkat ngomong, boleh dinyalakan langsung ngomong. Armo mungkin? Nah ini nih, pelatihnya Papua Barat nih, Papua, tim Papua ini. Ayo. Tuh ada yang nanya tuh. Mana? Ada yang tanya ya? Oh ya, ini ada. Nah, enggak apa-apa, langsung diketik juga mau kalau tanya. Nih, Vic, ada pertanyaan gini, Vic. Ya. Izin bertanya, Coach. Keadaan tim bertanding. Keadaan tim ini lagi bertanding dan tim ketinggalan di menit terakhir. Bagaimana solusi yang tepat
pelatih di menit terakhir. Oh, jadi bagaimana pelatih membuat solusi yang tepat di menit-menit terakhir seperti itu, Vic? Jadi tim ini bertanding dan tim ini ketinggalan skor, misalnya 1-0 atau 2-0 lah. Mungkin kurang 3 menit atau 2 menit di menit-menit terakhir. Terus apa yang harus dilakukan oleh pelatih ini pada menit-menit terakhir ini? Mungkin bisa dicontohkan pada saat Malaysia musuh Jepang itu, Vic. Ya, itu tragedi. Gimana, Vic? Ya, ya. Ini untuk tim yang menyerang ya, bukan yang bertahan. Untuk tim yang kalah, Yang bertahan atau sekarang yang kalah untuk mengejar. Itu ya, maksud ini saya. tinggal menit-menit terakhir gitu loh, Vic. Ya. Apa yang harus dalam dilakukan hoki pelatih tersebut? Ya, 2-3 menit terakhir salah satu yang akan dilakukan adalah power play. Mereka akan mengeluarkan penjaga gawang. Mereka akan memasukkan seorang lagi atlet. Jadi mereka mempunyai 11 atlet, bukan lagi 10 atlet dan 10 pemain dan 1 penjaga gawang. Tidak. Sekarang ada 11. Ya. Dan rules baru hoki yang menggantikan penjaga gawang itu dia sebagai pemain, rules-nya sebagai pemain saja, bukan lagi penjaga gawang. Ya. Jadi risiko yang diambil adalah power play di mana mereka akan mempunyai seorang lagi extra field player, extra man, dan mereka akan push forward bola kerana gol hanya boleh dicetak apabila bola masuk ke dalam D, dan dari dalam D kita mengambil percubaan ke arah gawang baru gol boleh dilakukan. Betul, gol boleh dicetak. Jadi penekanan total harus diberikan kepada situ. Pertama. Yang kedua, apabila penalti corner, waktu bergerak atau tidak? Waktu tidak bergerak. Ya, jadi stop time. Jadi di situ juga harus cuba mengejar dapat penalti corner dan dari set piece penalti corner cuba untuk mencetak gol. Kerana waktu itu walaupun 2-3 menit, tetapi apabila penalti corner, stop time. Jadi kita mempunyai peluang waktu di situ. Ini salah 2 cara yang simple kita bisa lakukan. Ya, kira-kira Vic, Ya. dari cara yang tadi Vic sampaikan, itu alasannya apa, Vic? Apakah karena kita sudah tertinggal, kalau nggak fighting udah pasti kalah kita, atau karena itu, atau karena apa, Vic? Ya, karena kita sudah mulai mengambil risiko. Kalau kita harus kalah 1-0 atau 2-0, kenapa tidak kalah 5-0, sama saja kalah. Tetapi apabila kita sedang ketinggalan 1 atau 2-0, hasil risiko yang kita ambil membuahkan hasil untuk kita mencetak gol, kenapa tidak? Jadi seseorang pelatih itu harus berani mengambil risiko. Dan jangan setakat berani ambil risiko saja. Ini juga harus diperlatihkan. Dalam training harus membuat latihan untuk preparation untuk situasi seperti ini. Power play atau situasi di mana kita mengeluarkan penjaga gawang dan apa yang kita harus lakukan. Jadi ini semua tactical yang harus kita siapkan. Jadi taktik masing-masing pelatih itu bisa beda-beda ya. Beda-beda. Yang terpenting pertandingan ini belum berakhir, jadi masih ada peluang ya, Vic ya. Seperti yang pernah kita tonton pada saat Asian Games, di mana Malaysia musuh Jepang ya, Vic ya, di mana itu Jepang udah ketinggalan jauh ya, Vic ya. Ya, dan di mana pasukan Malaysia sudah mikirkan mereka sudah punya peringkat emas. Ya, jadi kurang 2 menit terakhir kalau nggak salah, Vic ya. Iya. Bisa cetak 3 gol ya, 3 atau 2 ya? Iya. 2 gol tidak salah saya. Jadi di sini banyak yang tidak sadar apabila mereka mendahului, mereka pikir mereka sudah menang. Itu sesuatu kesilapan yang besar terutama dalam permainan hoki. Dalam hoki kita harus fokus total sampai tamatnya game. Jangan satu saat sebelum tamat game kita masih santai. Ya, contoh di Sukan Olimpik, perlawanan di antara Germany dan New Zealand. Sama juga seperti Jepang dan Malaysia. New Zealand mendahului dengan satu jaringan yang lebih besar dan Jerman sudah mulai mengejar. Tiba satu saat itu waktunya kurang 2 menit atau 1 menit lebih.
pasukan Jerman berjaya mengejar dan menyamai kedudukan, draw. Ya. Dan tinggal lagi lebih kurang 20 lebih saat, 20 lebih detik. Possession adalah pada pasukan New Zealand. Mereka hilang bola. Pelatih Jerman itu waktu itu sedang bersiap sedia untuk mendapatkan atlet untuk shoot out. Tetapi pemain Jerman kurang berapa saat mereka mengejar, melakukan satu counter attack yang terakhir dan mereka mencetak gol kemenangan. 1,9 saat, 1.9 seconds sebelum game habis. Ya itu. Jadi Ya. selama peluit belum berbunyi itu berarti masih harus berupaya sebaik mungkin ya, Vic ya. Ya. Ya, Oke, Vic. fokus total, konsentrasi. Itu mental itu. Ya, mental itu ya. Jadi mental memang Ya. harus dilatih ya, Vic. Oke, Vic. Ya. Ini ada pertanyaan, Vic. Ya. Keadaan tim bertanding, bertanya, cara mengembalikan mental atlet ketika cedera parah. Ya, jadi atlet itu waktu latihan cedera, terus setelah itu dia mau berlatih kembali. Yang tadi seperti Vic bilang loh, dia cedera sehingga dia nggak mau latihan lagi. Nah, cara mengembalikan mentalnya bagaimana, Vic? Kira-kira? Oke, apabila mempunyai cedera parah, dia akan mengalami situasi trauma. Ya, trauma. Ini sama seperti apabila Anda naik sepeda motor dan tabrak. Setelah itu, kalau naik sepeda motor takut. Betul. Ya, kita sangat takut. Sama mentalnya berpikir. Jadi di sini kita harus berikan rehabilitasi, bukan hanya ke kecederaan dia, tetapi juga dari cara dia berpikir. Ya, jadi waktu dia cedera itu kita harus terangkan bagaimana dia cedera, kenapa, dan apa solusinya. Jadi ke depannya apa yang dia harus lakukan dan bagaimana. Jadi di situ kita harus berikan dia keyakinan dan keyakinan itu harus berperingkat. Jangan langsung pikir satu kali saja langsung dia akan yakin. Tidak, ini akan mengambil waktu. Karena kepercayaan diri kita tentang sesuatu yang kita mau lakukan. Jadi keyakinan itu seperti proses itu. Kayak waktu kita kecil, contoh, waktu kita mau belajar mengayuh sepeda, kita tidak bisa langsung mengayuh sepeda. Tetapi keinginan kita adalah untuk mengayuh sepeda. Tapi bagaimana prosesnya? Mula-mula duduk di sepeda, mungkin mengayuh sekali, lepas itu mungkin sudah boleh mengayuh 3 kali, 3 kayuhan, tetapi dalam garis lurus. Dan secara beringkat kita akan belajar sampai kita bisa mengayuh sepeda. Sama juga apabila kita cedera, satu demi satu proses kita memberi mereka keyakinan untuk kembali berolahraga. Boleh? Boleh. Oke. Waktu hampir berakhir ya. Jadi mungkin saya simpulkan aja. Jadi memang dalam membuat suatu tim yang pertama adalah membuat suatu klub atau segala macam harus dikelola dengan profesional. Ya. Dan juga bukan main-main dalam klub tersebut, seorang pelatih harus mempunyai skill yang memadai, mencukupi. Jadi bukan asal, oh saya bisa main hoki, oh saya bikin klub, padahal teknik dasarnya aja tidak tahu. Nah itu penting itu ya, agar perkembangannya juga menjadi baik. Terus kedua, kita tidak pernah boleh menyalahkan keadaan, kondisi. Ya. Ambil contoh, waduh saya nggak punya lapangan karpet, waduh saya nggak punya ini. Ya. Terus kita menyalahkan keadaan sehingga ya udah nggak bisa. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin menggunakan resource sumber daya yang kita punya, apapun itu, semaksimal mungkin. Terus yang ketiga, ketika kita melatih suatu tim yang high performance, ya kita harus istilahnya berpikir lebih, ya baik dari secara mental, psikologi dan lain sebagainya, dan buat diri kita sebagai seorang pelatih itu istilahnya diajeni itu istilahnya disungkani ya, karena kepemimpinan leadership kita itu penting. Karena apa? Kita mau membawa tim itu menang, kita harus mempunyai leadership yang baik dan atlet bisa mengikuti instruksi kita. Dan yang terpenting karena skill
skill individu suatu atlet yang high performance itu sudah di atas rata-rata, lebih kita juga harus banyak berdiskusi dan melihat tim tersebut. Ya, pasti ada grup-grup di tim tersebut. Kita masuk ke dalamnya sehingga kita bisa membuat itu menjadi sesuatu kekuatan yang seperti Vic cerita, dia berdiskusi dengan pemain Korea, dia membuat setting penalty corner ya Vic ya. Ya, penalti corner. Penalty corner sehingga itu menjadi keunggulan dalam tim THT. Nah itu kejelian seorang pelatih dituntut seperti itu. Ya, jadi penting itu. Ya mungkin nanti berikutnya mungkin ada yang lebih apa lagi, saya nggak tahu lagi, mungkin Vic mungkin bisa memberi masukan yang lain. Ya, tapi untuk saat ini saya selaku Ketua Umum Pemprov FHI Jawa Timur mengucapkan terima kasih Vic sudah berkenan sharing ya, sharing experience di Pemprov Jawa Timur. Ya, saya tidak ada tujuan lain-lain, tujuannya adalah ilmu ini ada transfer knowledge, ada transfer pengetahuan, ya, karena saya suka hoki, ya, biarpun nggak pernah jadi pemain nasional ya, tapi saya suka hoki karena 92 saya stop, saya harus kuliah dan lain sebagainya, seperti itu, Vic. Jadi seperti yang si Coach Raymond juga, ya, dia berhenti main hoki, dia masuk banking, dia membantu dalam melatih ini karena ilmunya dalam hal menganalisa itu sangat berguna. Seperti itu ya, Vic ya? Iya. Oke, terima kasih, Vic. Mungkin sekarang saya stop ininya, share-nya. Mungkin bisa ditampilkan semua fotonya, kita foto rame-rame. Oke, boleh. Ya, buat kenang-kenangan, Vic. Boleh, bagus. Ya. Oke, kita foto rame-rame. Foto-foto. Yuk, foto. Muncul semua. Tampang-tampang kerennya dan tampang-tampang Vic, gokilnya. udah putih semua ini. Iya, harus cukur ini. Ya, harus cukur semua. Ya, kita tunjukkan semua bahwa kita dari Jawa Timur, mungkin ada tambahan tuh pelatih Papua itu, Armo, Kang Armo. Nggak apa-apa. Kita semua bersaudara. Intinya kita mau sharing ilmu ini agar ilmu ini bisa berkembang kemana-mana, tidak milik seseorang. Jadi kita bisa sukses kalau kita sharing ilmu. Ya, intinya itu. Ya, tambahan sedikit. Peralatan yang terbaik juga penting tuh, Vic ya. 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 Nah, seperti itu. Oke, kita foto dulu. Saya foto dulu ya. Mana, Pak? Tar. Ayo, keluar dulu. Saya foto. Biar nggak silang. Siap. Satu, dua. Bentar, saya sebelah lagi. Ada 2 slide. Siap. 1, 2. Habis ya. Oke. Jadi itu ya tema sharing kita hari ini. Mungkin nanti Pak Armo, Coach Armo ini nanti sharing yang ketiga nih tentang manajemen pertandingan ya, Coach ya. Terima kasih Vic atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak dari Pemprov Jawa Timur ya, karena selama ini memang Jawa Timur dibantu banyak lah oleh Vic ini ya dalam support segala macam. Bahkan kita kalau ke Malaysia kita di support ya, mau ke lapangan juga bisa kita ya Vic ya, mau main di sana bisa. Bahkan saya pernah diajak tuh main-main jam 9 malam baru mainnya, tapi veteran sudah ngantuk-ngantuk gini. Nah, itu jadi itu ya, itu jadi pentingnya dengan hoki kita bisa kenal dengan banyak orang, kita bisa berteman dengan banyak orang ya, dan komunikasi kita menjadi lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih saya ucapkan. Vic, terima kasih banyak ya Vic. Terima kasih. Ya, yang lain juga terima kasih. Kalau mau nyalakan mic-nya semua boleh, nggak ada masalah ya. Terima kasih Pak Doni, terima kasih, terima kasih semua. Bang Armo. Ya, Vic. Ya. Oke. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Oke, nanti untuk sertifikat nanti akan kita kirim. Tadi sudah saya capture semua nama-nama, termasuk tadi yang terakhir ada izin ada beberapa. Nanti akan dikirim ke grup ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri ya. Terima kasih. Oke, terima kasih.